Keberadaan Kim Plus dinilai bisa menjadi batu sandungan bagi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah dibentuknya koalisi besar dalam Pilkada Jakarta ini bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta meski memiliki elektabilitas tertinggi? Kita akan membahasnya bersama Refli Harun, pakar hukum tata negara, dan Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Selamat petang Mas Viva dan juga Mas Refli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Viva, ini Mas Kaisang bertemu dengan Caimin. Ini PKB sudah dipastikan masuk di Kim Plus ini? Yang pertama bahwa konfigurasi politik nasional itu berbeda dengan konfigurasi politik daerah. Ada yang berbeda dan ada yang sama. Nah, kita melihat bahwa situasi pilkada ini di internal koalisi Indonesia Maju itu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kalau berbeda, kami saling memahami dan saling mengerti karena itu adalah kepentingan subjektif masing-masing partai politik. Yang kedua, kalau kemudian ada koalisi besar Jakarta, jangan kemudian itu dianggap playing victim kepada Mas Anies untuk menjegal. Tidak ada. Ini adalah era demokrasi. Setiap penentuan siapa pasangan calon itu sudah diatur di Undang-Undang Pilkada. Jadi kalau kemudian ada playing victim seperti itu ya sudah tidak masuk lagi lah. Yang penting sekarang ini ada kecenderungan dari partai-partai politik untuk mengusung kader-kader terbaiknya. PAN memiliki Zita Anjani, PKS memiliki Sohibul Iman, kemudian Golkar memiliki Ridwan Kamil dan Caimin juga memiliki banyak sekali kadernya. Jadi ini adalah bagian dari proses kaderisasi di partai politik. Kalau kemudian seseorang itu kemudian tidak bisa maju, ya jangan disalahkan partai politiknya meskipun memiliki nilai elektabilitas yang tinggi. Karena hasil survei itu kan pasti akan berubah dalam setiap waktu dan setiap kondisi ruang dan waktu. Jadi oleh karena itu masih sangat dinamis proses politik di pilkada daerah khusus Jakarta ini. Kita akan menanti siapa pasangan calon yang akan diusung oleh koalisi besar Jakarta, termasuk PAN, Golkar, Gerindra, dan teman-teman yang lainnya, dan juga dari pasangan calon yang lainnya. Mas Refli, kalau perspektif Anda nih, Kaisang siang tadi bertemu dengan PKB, ini kira-kira membawa pesan khususkah dari Jokowi? Makanya saya dari dulu tidak tertarik ngomong tentang threshold, baik di presiden maupun di pilkada. Karena threshold ini adalah alat tukar tambah, alat untuk menjegal calon, dan alat untuk menentukan kemenangan tanpa fair competition. Saya mau memulai dengan pantun ya. Di tengah jalan hujan lebat pada saat ke kota Tegal, ya Jakarta tidak akan jadi hebat kalau calonnya calon tunggal. Jadi berlawanan dengan dari Pak Muzani dong ya? Iya, coba bayangkan. Kita ini ingin membangun demokrasi elektoral yang sehat, yaitu gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis itu adalah ya, suara Anda agak menghilang nih Mas Refli. Kenapa? Suara Anda agak menghilang, agak jauh dari mic. Bagaimana, boleh diulang? Oke. Jadi kita ini kan kenapa pemilihan langsung? Karena kita ingin membangun demokrasi baik di pilkada maupun di pilpres. Tapi sejak awal demokrasi kita ini di-capture oleh partai politik dengan threshold. Dan threshold itu alat tukar tambah. Artinya Anda mau menyimpulkan bahwa dengan persyaratan threshold ini dan terbentuknya Kim Plus ini bisa memastikan penjegalan terhadap Anies untuk maju di pilkada? Ya itu kan tidak usah saya bicarakan lagi ya. Ini kan hal yang aneh bin ajaib. Ada orang yang elektabilitasnya tertinggi, sudah disebut akan dimajukan oleh partai politik tertentu, tapi tiba-tiba dirayu oleh kelompok lain. Dan rayuannya itu rayuan ya, yaitu kursi kabinet. Atau kalau tidak, Anda akan diancam. Kita ini sudahlah, kita bukan anak kecil. Kita pahamlah mana panggung depan, mana panggung belakang. Tapi saya setuju Mas Viva, memang hidup itu jangan digantungkan pada kebaikan orang lain. Harus diperjuangkan. Nah sekarang PDIP sebagai pemenang pemilu
dia sedang belajar bagaimana dia dikeroyok oleh partai yang lainnya walaupun dia pemenang pemilu. Nanti PAN juga akan mengalami hal yang sama. Begitu dia terpojok, baru kemudian dia merasa pentingnya demokrasi. Tapi sekarang partai-partai yang sedang berkuasa itu nggak merasa penting adanya yang namanya demokrasi fair. Yang ada adalah bagaimana berkonspirasi untuk mematahkan pesaing. Sudahlah, kan kita tahu di Jawa Timur akan dimenangkan Hovifah, di Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Oke, di Jawa baik. Barat Deddy Mulyadi, di Jakarta Ridwan Kamil. Itu Jadi kan sebenarnya pembicaraan bisa jangka terjadi panjang yang kepada orang siapa nggak saja tahu. apa yang terjadi di PDIP sekarang ya? Halo? Ya, jadi menurut Anda bisa terjadi di parpol mana saja apa yang sedang terjadi di PDIP saat ini? Iya, karena Oke, demokrasi ditanggapi tidak sehat Mas ini, Viva, maka ditanggapi akan bagaimana terjadi jika itu begitu. terjadi di PAN? Iya, saya setuju dengan Mas Refli soal threshold ini selalu jadi masalah. Pada waktu penentuan presidensial threshold, Partai Amanat Nasional juga memperjuangkan nol threshold, tapi kami tidak berhasil. Jadi intinya threshold itu tidak boleh tinggi, bukan pelarangan tapi pengaturan. Intinya bahwa tidak boleh menutup adanya proses demokrasi untuk membangun tunas-tunas muda bangsa berkembang menjadi pemimpin nasional. Oleh karena Baik. itu thresholdnya itu harus rendah pertama. Yang kedua, ini masing-masing partai politik juga memiliki kepentingan subjektif, ya kan? Yaitu mengusung kadernya sendiri-sendiri untuk maju baik di pilpres maupun di pilkada. Oleh karena itu, dengan komposisi seperti itu, kita melihat bahwa proses-proses politik yang terjadi itu pasti akan mempertimbangkan kepentingan subjektif dari partai politik masing-masing. Oke, Kalau kemudian dari hasil persyaratan 20% ya. threshold untuk maju di pilkada itu terpenuhi, dan apalagi juga ada kader terbaiknya dari partai tertentu yang akan maju sebagai pasangan calon, itu adalah sesuatu perjuangan yang baik, yang bagus bagi partai itu untuk melakukan kaderisasi. Jadi Oke. kalau kemudian ini yang terjadi, saya rasa itu hal yang baik. Kalau kemudian ada yang gagal, ya perspektifnya jadi banyak tafsir. Tapi Silakan kalau saja dari didapat. Kim Plus, plusnya ini partai mana sih Mas Viva? Nasdem, PKS kah, PKB kah, atau ketiganya nih? Ya masih dalam proses komunikasi. Kalau koalisi Indonesia Maju itu kan turunan dari Pilpres. Saya katakan tadi perspektif konfigurasi politik pilkada itu berbeda dengan Pilpres. Di koalisi Indonesia Maju sendiri di tiap-tiap daerah ada yang sama, ada yang berbeda. Kita saling Baik. memahami dan saling mengerti. Kalau kemudian ada tambahan dari koalisi Indonesia Maju, ya kita syukur alhamdulillah karena pertama akan bisa memperlebar basis konstituen, dan Ya. yang kedua dapat meningkatkan nilai elektoral di dalam pilkada. Untuk siapanya, tunggu Tunggu, selanjutnya. 1-2 hari, artinya besok ya. Mas Refli, ini kan Pak Dasko tadi menyebut bahwa di era demokrasi parpol itu bebas mengusung siapapun. Lalu bagaimana dengan sistem demokrasi sendiri ke depannya jika semuanya ini diajak koalisi tanpa ada oposisi? Ini kan tersisanya berarti hanya tinggal PDI Perjuangan saja nih. Kalau memang Nasdem, PKB dan PKS join dengan Kim Plus. Ya itu kan kita seperti diajari oleh anak kecil. Kita semua tahu bahwa partai-partai itu tidak bebas mengusung calonnya sendiri. Karena kalau bebas, itu PKS pasti mengusung Anies Baswedan karena elektabilitasnya tertinggi. Kan begitu. Tetapi masalahnya adalah PKS sedang dirayu dengan kursi kabinet. PKB sedang diancam kedudukan Caimin melalui NU. Kemudian Nasdem diancam soal bisnis dan lain sebagainya. Itu semua orang sudah tahu. Cuma kita ini terlalu sopan ngomongnya, dinamis dan lain sebagainya. Padahal intinya adalah bagaimana caranya Anies itu tidak maju. Saya udah tahu, saya sudah diomongkan salah seorang kader yang disebut-sebut mau dicalonkan oleh partainya, tapi dia bilang udah jam 11 tadi udah sepakat Anies nggak boleh maju. Jadi kalau kita mau misalnya fair competition, saya berpikir dan berharap semua bisa maju. Fauzita Anjani maju, Kaisang maju, Anies maju, Ahok maju, Ridwan Kamil maju. Nah itu baru termasuk Bapak Alun maju. Nah itu baru fair competition namanya. Biarlah rakyat yang memilih. Tapi dengan ini tidak. Yang namanya Kim itu sudah lebih dari cukup untuk memajukan dengan kursi yang ada. Tapi berusaha menarik 3 partai lainnya agar tidak ada calon yang lain. Adanya calon tunggal. Itu trust me lah. Udahlah itu nggak usah bohong lah di depan
masyarakat, ya kan. Nah, nanti yang ditinggalkan PDIP. Kalau PDIP ditinggalkan sendirian, PDIP nggak bisa nyalon karena partainya cuma punya Tidak kursi cukup. 15. Ditambah Perindo, P3 cuma 2, nggak bisa nyalon. Maka yang Hmm, ada adalah calon tunggal. Mudah-mudahan saya berharap tidak calon tunggal. Oke. Tapi kalau calon tunggal, saya sudah katakan dari sekarang, memang maksud Kim Plus itu adalah agar terjadi calon tunggal atau setidak-tidaknya Anies Baswedan nggak bisa nyalon. Udah Hmm, selesai. Mau diapain lagi? Tapi sekali lagi, ya jangan sedih ya, begitu watak perilaku partai politik kita kan begitu. hmm. Jadi artinya memang tidak sebebas yang disebutkan Dasko gitu ya. Ya itu Ah, kan anak kecil kalau kita percaya dengan Mas Viva, kalau PAN sendiri akan mengajukan kadernya tidak untuk mendampingi Ridwan Kamil? PAN akan mengajukan kader terbaiknya yaitu Zita Anjani. PKS juga akan mengajukan kader terbaiknya yaitu Sohibul Iman. Dan Golkar mengajukan kader terbaiknya Ya. yaitu Ridwan Kamil. PDIP juga mengajukan Ahok. Jadi setiap partai politik itu memiliki kecenderungan untuk mengajukan kadernya sendiri-sendiri. Itu adalah menjadi Tapi seberapa kewajiban dari kuat partai pengajuan politik. pengajuan kadernya ini untuk mendampingi? Seberapa kuatnya itu kan tergantung kepada dinamika politik dan diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif melalui hasil survei. Dan survei pun setiap waktu juga akan berubah dan setiap ruang juga akan berubah. Kalau Contoh bicara soal beberapa survei, waktu yang Mas Viva, kan kita tahu RK surveinya paling rendah di DKI. ya, Nomor 3 Mbak kan lah. juga tahu beberapa waktu Pilpres dulu kan Pak Prabowo juga surveinya ketinggalan, tapi kan kemudian dalam waktu dekat juga bisa naik. Jadi artinya survei itu juga bisa berubah karena itu adalah cermin untuk menentukan elektabilitas, popularitas yang bisa dikerjakan melalui perubahan-perubahan di lapangan secara dinamis. Karena survei itu kan merupakan alat bantu, alat ukur secara kuantitatif untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menentukan strategi di lapangan. Jadi oleh karena itu, survei sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di partai politik itu akan juga tetap digunakan, tetapi Hmm, kita juga harus melihat kondisi di lapangan. Oke. Dan saya bersyukur bahwa proses politik di pilkada ini setiap partai politik berjibaku berjuang untuk memperjuangkan kader-kader terbaiknya. Ini adalah Baik. bagian dari proses kaderisasi di partai politik. Hmm. Mas Viva, menurut hitung-hitungan Anda nih, kalau hanya Kim, bukan Kim Plus, apakah memang tidak cukup kuat untuk melawan elektabilitas Anies Baswedan? Kalau hanya koalisi Indonesia Maju, lawan siapapun juga tidak gentar dan tidak ada masalah gitu loh. Karena ukuran-ukuran kuantitatif itu akan menjadi bagian penting dalam proses strategi pemenangan. Baik. Sekarang tergantung kepada situasi dan kondisi dari partai-partai politik untuk menentukan kepentingan subjektif masing-masing. Dan Oke. tentunya juga menjadi bahan yang harus diperhitungkan tentang bukan hanya kalah menang, tetapi juga proses kaderisasi. Sekali lagi proses kaderisasi di partai politik itu Mhm. yang menjadi hal penting dalam proses untuk sistem kepartian di Indonesia. Baik, Mas Refli, ini sebenarnya skenario yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh bulan, bukan hari lagi, atau bagaimana menurut Anda? ya, saya kira ini kan skenario pasca Pilpres, begitu Anies dipastikan nyalon. Kemudian elektabilitasnya itu tertinggi Hmm. dan bahkan dibandingkan Ridwan Kamil itu sampai 20% kan. Karena itu kemudian istana gelisah bagaimana caranya agar Anies tidak maju. Kan sederhana, kalau saya kan ngomong belak-belakan aja. Udahlah kita ini disuruh nonton ya, ke bioskop, tapi tiketnya diborong oleh satu orang, ya nggak bisa nonton kita. Ya kan, tiketnya kan mau diborong tim plus semua. Wah, tapi bahasa halus kita memajukan kadernya masing-masing terbaik. Udahlah, bohong semua itu. Yang mau dimajukan adalah Ridwan Kamil dan wakilnya Kaisang. Kan begitu yang berkembang. Nanti di tengah jalan Ridwan Kamil dijadikan menteri, Kaisang jadi gubernur DKI. Cuma yang kita harapkan adalah crossing kekuasaan nantinya. Pada waktu pencalonan memang iya Jokowi masih berkuasa, tetapi pada waktu pemilihan nanti yang jelas Jokowi tidak lagi berkuasa. Nah, apakah Prabowo nanti plus PAN di dalamnya masih memiliki politik yang sama dengan Jokowi ataukah politik yang sudah berbeda?
Tapi kalau sekarang kepentingannya sama, yaitu Anies tidak boleh maju, tidak boleh ada orang yang nanti bakal menyanyi Prabowo. Itu aja sederhana. Tapi mudah-mudahan besok-besok politik kita lebih baik. Karena itu kalau saya pesan moralnya adalah jangan gantungkan politik Indonesia pada orang yang sedang berkuasa atau orang yang ikut dalam kekuasaan. Karena orang yang sedang berkuasa dan ikut dalam kekuasaan cenderung tidak mau ada kekuatan lain yang mengimbanginya. Tidak mau ada check and balances. Karena itu kekuatan demokrasi itu harus dibangun oleh orang-orang yang tidak berkuasa. Walaupun berat, tapi harus dilakukan terus-menerus. Sehingga yang namanya kekuasaan cenderung korup, ya, power tends to corrupt itu, kita bisa kurangi dampak buruknya. Kalau kita berharap bahwa nanti partai-partai akan sadar, nggak mungkin kita menyadarkan orang yang sedang merebut manisnya kekuasaan. Lalu bagaimana jika bicara soal kekuasaan, lalu bagaimana nanti dengan PDI Perjuangan? Bagaimana untuk memastikan memenuhi syarat-syarat untuk maju di pilkada? Dan faktor-faktor apa setidaknya yang bisa mempengaruhi agar nanti Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong? Ya, satu-satunya cara adalah kita hanya bisa berharap dengan dua calon saja. Ya, dua partai saja, yaitu PDIP dan PKS. Nah, mudah-mudahan tiba-tiba PAN bilang, ya udahlah, kalau Anies mau bergabung sama Zita Anjani, udah PDIP nanti nyalon begitu. PDIP rela. Tapi kan itu kan tidak semudah itu. Tapi intinya adalah saya berharap PKS stay, ya. Kemudian PDIP mau bergabung sama PKS sebagai partai yang melambangkan oposisi hari ini. Dan ini adalah godaan terbesar bagi PKS, karena bagi PKS, kalau dia tidak mencalonkan Anies 3 kursi kabinet, kalau dia mencalonkan Anies hanya menang secara moral saja. Tetapi secara politik mungkin dia akan bangkrut nantinya karena tidak mendapatkan manisnya kekuasaan. Tinggal pilih PKS, Anda mau secara moral menjaga demokrasi ini, atau Anda pengen kursi kekuasaan dan merasakan manisnya kekuasaan. Tapi kalau PDIP enggak, PDIP nggak akan diajak. Oke, Mas Viva silakan ditanggapi singkat saja. Ya, hasil perolehan pemilu legislatif daerah khusus Jakarta 2024 ini tidak ada satu partai politik pun yang memiliki golden ticket untuk dapat mengusung sendirian. Betul. Yang paling teratas, yang paling besar itu adalah PKS 18 kursi. Masih kurang lagi 4 kursi. Artinya untuk pengusungan pasangan calon itu wajib kerjasama atau koalisi dengan partai politik yang lain. Nah, oleh karena itu, karena proses kerjasama atau koalisi dengan partai politik yang lain, tentu ini juga ada dinamika tersendiri. Nah, proses pasangan calon itu nanti akan ditentukan berdasarkan kepada kepentingan subjektif dari masing-masing partai politik. Nah, siapapun nanti yang akan maju, ya kita terima sebagai bagian dari proses demokrasi. Tapi yang jelas dalam proses pilkada ini harus membahagiakan, mencerdaskan, tidak boleh potong-memotong, tidak boleh gorok-menggorok, tidak boleh meminggirkan, karena ini adalah sebagai bagian seleksi kepemimpinan di pilkada yang menjadi penentu untuk meneruskan seleksi kepemimpinan di tingkat nasional setelah pemilu presiden. Kita nantikan jawaban dari Kim, apakah plusnya ini siapa? Tapi dia bagian dari gorok-menggorok itu sendiri dengan Kim plusnya. Baik, terima kasih. Waktu kita cukup sampai di sini. Terima kasih Mas Viva Yoga Mauladi, Waketum Partai Amanat Nasional, dan juga Refli Harun, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.